Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, para siswa dan teman-teman guru yang sedang menyaksikan video ini. Kita jumpa kembali dalam pembahasan tes potensi skolastik persiapan ujian SNBT tahun 2024. Jumpa kembali bersama saya, Alman. Nah, dalam kali ini kita membahas materi yang ke-12 ya, masih tentang pengetahuan matematika dan kuantitatif. Nah, soal yang akan saya berikan sebanyak 10 soal ya, 5 soal matematika, 5 soal kuantitatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk adik-adik yang sedang belajar untuk persiapan SNBT tahun 2024. Nah, kita mulai teman-teman pembahasan soal nomor 1 ya. Oke, langsung ya. Nah, sebelum saya bahas soalnya mungkin ya, saya perlihatkan dulu ya bentuk-bentuk soal yang akan saya bahas sebentar. Ada 10 soal ya. Yang pertama adalah soal ini ya. 5 soal tentang matematika ya. Pertama adalah seperti ini bentuk soalnya. Nah, kita diberikan data ya, data tentang usia produktif. Oke. Kemudian nomor 2, ini menyangkut masalah besarnya premi asuransi ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dalam matematika ya, materi ini kebanyakan adalah soal cerita ya. Yang ketiga soal yang sama ya. Oke, yang sama. Ini yang keempat. Yang keempat ya, membaca data juga ya. Yang kelima ya, ini berhubungan dengan sistem persamaan linear 2 variabel ya, pakai eliminasi. Kemudian yang keenam itu menyangkut ya. Oke, nah ini sudah masuk di kuantitatif ya, perbandingan X, P dan Q dan seterusnya. Nomor 7 sama juga perbandingan, yang ke-8 ya perbandingan juga ya, yang ke-9 ya mencari hubungan antara Z, P dan Q. Yang ke-10 adalah ya mencari berapa banyak sisi dari bangun datar. Oke, kita mulai soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 kita lihat sama-sama. Jadi seperti ini. Berdasarkan perspektif ekonomi, usia penduduk dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu usia produktif di mana kisarannya dari 15 sampai 59 tahun. Usia tidak produktif itu di bawah 15 tahun dan 60 tahun ke atas. Nah, jumlah penduduk pada suatu negara tahun 2021 tercatat sebagai berikut. Ada usia yang pertama 0,14 tahun, itu jumlahnya dalam juta adalah 65 juta. 15 sampai 29 tahun 66 juta, 30 sampai 44 tahun 60 juta dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa teman-teman semua? Ini gampang sekali ya. Persentase penduduk yang berada pada kategori usia tidak produktif di negara tersebut. Nah, ini kira-kira teman-teman bagaimana? Ingat ya, kita lihat yang ditanya apa? Usia yang tidak produktif. Ya, kita bahas teman-teman ya. Tapi sebelum saya mau bahas soalnya, mungkin saya mau tahu dulu mungkin operator berapa yang nonton di sini?
Dari mana saja ya wilayah 4? Oh, baru 2 ya. Oke, siap. Saya langsung saja ya. Oke. Nah, oke, saya bahas langsung saja. Nah, ini soalnya gampang ya. Kita lihat pertanyaannya apa di sini. Kita ditanyakan bahwa usia yang tidak produktif berapa persen ya. Nah, teman-teman coba lihat. Pertanyaannya adalah usia yang tidak produktif. Nah, jadi kalian tahu bahwasanya yang tidak produktif itu di mana kisarannya, yaitu usia yang di bawah 15 tahun dan 60 tahun ke atas gitu ya. Nah, sekarang kita cek di tabel teman-teman semuanya ya. Berapa yang di bawah 16 ya? Oke. Nah, di bawah 16 atau lebih lebih kecil 15 tahun. Oke. Itu sama dengan berapa? Berapa orang di sini? Artinya ya kita lihat inilah nilainya. Oke. 65 ya, 65 juta ya gitu. Nah, baik. Yang kedua kita lihat di atas, 60 tahun ke atas. Artinya ini ya yang dicari. Oke. Ya, berarti 60 tahun ke atas lebih besar sama dengan 60 tahun ya. Nah, di situ berapa ya? Berapa orang di situ? 24 juta katanya ya, 24 juta. Jadi, yang ditanya apa? Persentase yang tidak produktif artinya apa? Kita jumlahkan semua, berapa total semua yang 65 tambah 24. Berarti jawabannya adalah ada 89 ya, 89 juta. Nah, dalam menentukan persentase teman-teman ya, kita harus bagi dengan total semuanya ya, lalu kali dengan 100%. Nah, gimana caranya ya? Gini saja. Artinya kalau kita cari berapa total semua dari sini ya. Ya, jumlah semua aja teman-teman. 5 tambah 6 11, 13, 21, 25 ya. Ini 5 di sini. Oke, simpan 2, tambah 6, 8, 14, 20, 24, 26. 265. Ya, nah sekarang teman-teman cari dalam bentuk persentase bagaimana. Jadi, ya, bentuk persentasenya sama dengan gini. Tinggal kalian bagi saja ya. 89 ya, dibagi apa? Dibagi dengan 265 nanti kali dengan 100%. Nah, inilah kita harus butuh kecepatan berhitung ya. Gimana caranya? Baik teman-teman, ya berarti kalian kali dulu ya. 89 kali 100 jawabannya adalah 8.000 ya, 8.900. Oke, nanti dibagi dengan apa? Dengan 265 baru dipersenkan. Nah, ini berapa teman-teman? Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau dibagi ya, coba kita bagi 8.900 kalian bagi dengan 265 ya. Nah, berarti berapa ini? Kita ambil kalau 4 lewat kayaknya ya. Coba ambil 3 di sini teman-teman. Berapa kalau 265? 265 kita kali 3 berarti 15, simpan 1, 19 di sini simpan 1, 795. 795 dikurang ya. Nah, artinya apa? Awalannya 3, teman-teman. Anda cari di pilihan jawaban. Ya, di mana yang 3 awalannya? Sudah, berarti kita lihat 3 itu adanya di C. Ya. Nah, jelas ya? Jawabannya berarti ada di sini. 3 pertamanya, 33,58. Jadi, sebenarnya gampang soal-soal SNBT, cuman kita butuh trik juga untuk menghitung ya lebih cepat supaya kenapa? Waktunya itu cepat dalam ujian nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikut, nomor 2. Oke, saya hapus dulu nomor 2. Oke, nomor 2. 2 orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Ya. Premi yang sama, artinya apa? Yang dibayar oleh si A akan sama dengan yang dibayar oleh si B. Gitu. Guna membayar premi tersebut, ya, karyawan A yang memiliki gaji 6 juta akan dikenakan potongan gaji sebesar 4%. Sedangkan karyawan B dikenakan potongan gaji 6%. Nah, ya, berdasarkan informasi tersebut, besar gaji karyawan B adalah berapa? Nah, teman-teman,
Ini soal seperti ini. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, kalian cari dulu berapa besar premi yang dibayar oleh A. Nanti dipakai untuk mencari di B sendiri. Yang kedua adalah menggunakan perbandingan. Coba kita cek ya. Nah, saya pakai cara yang pertama dulu ya. Nah, bahwasanya premi yang dibayar oleh A ya. Premi A. Oke. Dia gajinya 6 juta ya. Begini, berarti sama dengan dipotong berapa persen? Dipotong 4% teman-teman ya. Gini berarti 4/100 nanti dikali apa? Dikali dengan 6 juta gitu ya. Kali 6 juta ya gini. Lalu ya sudah, hitung berapa hasilnya ya. Nah, ini gampang. Kenapa? Karena 0 bisa dihapus ya. 0 ini bisa dihapus. 4 kali 6 adalah 24 ya. Artinya Rp240.000. Oke. Nah, yang premi yang dibayar oleh A adalah 240.000. Nah, kalimatnya bahwasanya premi sama dengan A dengan B, teman-teman. Artinya ini ya, besar premi yang sama. Artinya apa? 240 juga itu berlaku untuk potongan gaji terhadap si B sendiri gitu ya. Nah, artinya gini, premi B itu sama dengan apa? Sama dengan berapa dia? 6% kan? Nah, ini ya, 6/100 dikali berapa? Dikali apa? Gajinya si B sendiri. Berapa gaji B? Kita belum tahu ya. Gaji si B itu belum ada di sini ya. Nah, sekarang karena sudah ada nilai premi ya, premi dari B, kita ganti premi B berapa? Premi B kan sama dengan A ya, artinya gini, 240.000 ya. Nah, sama dengan 6/100 kali dengan gaji dari B sendiri ya. Oke. Lalu teman-teman, ini bisa dikali silang ya, tapi baiknya ini 24, 6 bisa dibagi dulu ya. Saya coba buat di sini. Saya coba kali silang, ini kali ini berarti gini. 240.000 kita kali 100, nanti ini tinggal apa? 6 kali gaji ya. 6 kali gaji B itu sama dengan, tinggal kali aja, ini kali 100 berapa teman-teman? Nah, jadi gini, 24.000 tambahin 2 nolnya, artinya sama dengan 24 juta. Ya, berarti kita dapat gaji B-nya. Gaji B sama dengan 24 juta, ya, kita bagi 6. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 4 juta untuk gaji si B sendiri ya. Dapatlah jawabannya di delta. Oke. Nah, 4 juta untuk gaji si B sendiri. Nah, teman-teman semuanya bisa juga kita pakai perbandingan ya, perbandingan terbalik ya. Oke, coba pakai cara kedua ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham lagi. Cara kedua saya coba ya. Oke, cara yang kedua, ya, cara yang dua, teman-teman. Oke, 6 juta, ya, 6 juta untuk gaji si A itu dipotong berapa? Dipotong 4% ya, 4%. Nah, berapa gaji B? Ya, gaji B berapa? Dia dipotong berapa? Dipotong 6%. Nah, ya. Oke, supaya sama gajinya, artinya apa? Kalau potongannya di sini besar, ya, besar potongannya berarti si B itu gajinya kecil, ya, supaya sama gitu. Oke, perbandingan terbalik, min sama plus. Kalau perbandingan terbalik teman-teman, caranya adalah kalian tinggal kali lurus saja, ya. Ini lakukan perkalian lurus, ya, kali, ya, lurus. Apa yang dikali lurus teman-teman sekalian? 6 kali B gini, 6 dikali dengan B sama dengan 4 dikali 6 juta. Oke, nah ini lebih gampang ya. 6-nya bisa hilang. Ya, 6 bisa hilang, berarti B sendiri sama dengan 4 juta. Ya. Oke, mudah sekali kan cara kedua. Baik, nah kita lanjut ke soal berikut nomor 3. Oke.
Nah, nomor 3. Nah, soal yang sama dengan nomor 2, pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat berkaitan dengan informasi tersebut adalah apa? Tadi sudah kita lihat ya, sudah dilihat bahwasanya, oke, saya ulang ya, si gaji dari, ya, nah, untuk A ya, ini A teman-teman, di sini si B, oke, kita coba hitung masing-masing berapa gajinya. Gajinya, nah, gaji si A berapa? 6 juta rupiah. Oke, gaji si B berapa? 4 juta. Nah, potongannya kan tadi ya, potongannya berapa ya? Potongannya sama ya, 240 ribu rupiah. Nah, sama juga dengan di B, 240 ribu rupiah. Artinya kalau mau cari sisanya ya, sisanya berapa? Sisanya itu tinggal dikurang saja, berarti ini sisa 4 ya, 43. 5 juta ya, 5 juta 760 ribu ya, untuk gaji yang diterima oleh A. Sedangkan untuk yang B adalah 3 juta 760 ribu rupiah. Nah, sekarang kita cek ya, yang mana benar di sini. Sisa gaji karyawan A setelah dipotong premi asuransi adalah 5 juta 670. Nah, ini salah ya. Harusnya 760, bukan 670. Berarti salah untuk A sendiri. Oke. Yang B, sisa gaji B setelah dipotong adalah 3870. Salah. Jawabannya salah B. Kenapa? Karena yang benar adalah 3760 ribu rupiah. Yang berikut yang C, premi asuransi karyawan A dan B masing-masing adalah 230. Jawabannya salah. Masing-masing preminya adalah 240, bukan 230. Ya. Baik. Yang berikut, bagian D, total gaji karyawan A dan B setelah dipotong premi asuransi adalah 9520. Kita lihat ya. Oke, untuk yang D, kita coba cek berapa jumlah semua setelah dipotong gaji. 5 juta 760 ribu rupiah ditambah dengan 3 juta 760 ribu rupiah. Nah, jika dijumlahkan, ini ya, 0, 0, 0, 0 di sini, 6 tambah 6, 12, simpan 1, 15, 9. 9 juta 520, ya, jawabannya benar sekali di delta. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah total gaji A dan B 5 juta 290 ribu ya. Jawabannya adalah di D. Oke, itu soal nomor 3. Ya, gampang ya. Baik, soal berikut, kita lanjut ke soal berikut nomor 4. Ya. Nomor 4. Program transmigrasi merupakan upaya untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang kepadatan tinggi ke rendah. Nah, dengan demikian, data kependudukan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam program transmigrasi. Salah satu wilayah yang diprioritaskan menjadi wilayah tujuan adalah Pulau Kalimantan yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup rendah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ini. Berikut adalah kondisi kependudukan dari Pulau Kalimantan pada tahun 2019. Nah, Kalimantan Utara ada 700 lebih penduduk, luas wilayahnya adalah sekian ya, sampai dengan seterusnya. Nah, yang mana yang menjadi ya tujuan utama transmigrasi? Kita lihat teman-teman sekalian, di sini ada kalimat tadi ya, saya lupa baca bahwasanya. Oke, kalimat terakhir sebelum di atas ya, kalimat terakhir. Kita baca sendiri teman-teman di sini. Kepadatan penduduk ya, di sini merupakan hasil bagi antara jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya. Ya, artinya apa? Kalian bagi semua ini ya, bagi semua nanti dilihat yang manakah yang paling rendah. Itulah yang menjadi tujuan utama dari transmigrasi tersebut. Nah, Anda cari sendiri bagaimana caranya, ya tinggal dibagi saja teman-teman. Ya, oke. Yang pertama, Kalimantan Utara ya. Untuk 1, ya. Kalimantan Utara. Nah,
berapa nilainya. Tinggal dibagi, ingat ya. Pembagian antara jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Ya, yang mana jumlah penduduknya 700 ya, 245 nanti dibagi dengan 75.000 ya. Oke. Sama dengan berapa di situ? Pertama, yang kedua Kalimantan Barat ya. Nah, kita lihat pembagiannya 5 juta ya, 069 lalu 127 ya dibagi dengan 147 ya 307. Oke, berapa? Jadi ini butuh kecepatan berhitung teman-teman ya. Yang ketiga adalah Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Nah, berapa nilainya? 3.721.000. Oke, 389. Nanti kita bagi dengan 127 ya. 346 ya. Yang keempat, oke, Kalimantan Selatan. Nah, pembagiannya berapa? 4 juta ya 244.096. Kita bagi berapa? Bagi dengan 38.744 koma ya. Oke, koma nggak perlu tulis. Yang terakhir, yang kelima adalah Kalimantan Tengah. Oke, nah berapa itu nilainya? 2 juta ya, 2.714.859 Anda bagi dengan 153.356 ya. Nah, teman-teman, kalau kalian bagi kira-kira yang mana yang paling kecil hasilnya ya. Anda cek sendiri teman-teman, ini lihat ya. Yang ini teman-teman ya. Ini 5 juta ya. Ini 5 juta, ini 3 jutaan, 4 jutaan, 2 jutaan. Nah, kalau kita lihat yang paling pertama kan ini ya, cuma 742 ya. Walaupun pembaginya kecil, tapi Anda lihat sendiri bahwasanya kalau ini dikali dengan 2 artinya hanya berapa? Hanya 150.000 ya. Ya, oke, ini hanya 1.800.000. Ini masih teman-teman 5 juta. Jadi saya pikir ya Anda cek sendiri yang paling kecil pasti hasilnya di sini ya. Ini yang paling kecil hasilnya di pertama. Kenapa? Karena ya ini jutaan teman-teman ya. Jadi kesimpulannya yang manakah yang menjadi tujuan transmigrasi? Anda hitung sendiri, didapat hasilnya adalah Kalimantan Utara. Yang paling kecil hasil baginya antara apa? Antara jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya ya. Ini yang paling kecil teman-teman. Coba cek sendiri nanti ya. Hasil baginya berapa. Oke. Baik, soal berikut nomor 5 masih tentang matematika. Nah, saya hapus di nomor 5. Nah, Pak Abdul akan mengadakan pesta besar di rumahnya sehingga ia harus membeli berbagai macam bahan kebutuhan pokok. Sebelumnya, ia sudah membeli 20 kg beras dan 6 dus minyak goreng dengan total Rp3.600.000. Kemudian, Pak Abdul menambah lagi 15 karung beras dan 5 dus minyak goreng dengan total biaya Rp2.800.000. Berapa total pengeluaran Pak Abdul jika semuanya adalah 5 karung beras dan 15 dus minyak goreng. Nah, ini kita pakai apa? Sistem persamaan linear 2 variabel ya. Oke. Sistem persamaan linear 2 variabel. Anda lihat. Yang pertama adalah di sini diberikan bahwasanya 20 beras, 20 karung beras. Oke. 20 karung beras ditambah dengan apa? Dengan 6 minyak goreng. Ya, 6 ya. 6 minyak goreng. Hasilnya sama dengan 3.600.000 ya. 3.600.000. Baik. Yang kemudian dia menambah lagi ya 15 karung di sini. 15 beras ditambah dengan 5 ya. 5 minyak goreng. Nah, hasilnya sama dengan 2.800.000 ya. Oke, 2.800.000. Yang dicari apa, teman-teman, adalah bagaimana kalau ini 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng. Nah, ini kita harus pakai cara apa? Cara eliminasi ya. Atau bisa juga pakai substitusi. Baik, teman-teman. Kita lihat
kalau kita pakai eliminasi berarti ya, oke, kita harus bagi. Coba ya, yang persamaan kedua dibagi 5 teman-teman ya. Saya bagi 5 di sini. Oke, saya bagi 5. Didapat nanti 15B sisa 3B ya. Sisa 3B. Di sini tambah apa? Tambah sisa M ya. M sama dengan Rp2.800.000. Oke, nah itu yang pertama teman-teman. Baik, yang berikut ya, yang berikut ini yang 6 ya. Yang 6 ini teman-teman ya, 20B tambah 6M. Ini bagaimana caranya supaya nanti bisa dieliminasi dengan yang persamaan yang ketiga teman-teman ya. Oke, kita coba bagi ya, coba bagi. Ini saya coba buat lagi, saya kali ya, kali 6. Supaya kenapa? Supaya nanti M-nya sama dengan di atas ya, coba. 6 kali 3 berarti 18 ya. 18B ditambah dengan 6 kali M, 6M. Nah, sama dengan 6 kali 28, jawabannya adalah 48, 16 ya. 16800 ya. Oke. Nah, sekarang saya coba turunkan persamaan ini ke bawah ya. Oke. Oke, berarti kalau saya coba ke bawah ya, 20B ditambah dengan 6M ya. 6M sama dengan Rp3.600.000. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal dikurangi ya, supaya dapat nanti. Dikurang 6 kurang 6 habis ya, bisa dari bawah. 20B kurang 18B sama dengan berapa? Sama dengan 2B. Ini materi apa? Materi persamaan linear dua variabel. 2B sama dengan 3.600.000 dikurang 1 ya, 3.600.000, sorry ya, ini tadi dibagi 5 salah ya. Ini bagi 5 jawabannya berapa ya? Bagi 5 berarti bentar ya, kita bagi duluan. 2.800.000 kita bagi 5. Oke. 2.800.000. Oke, kita bagi 5. Hasilnya adalah di sini 5 ya. Ini 25 turun 3 ya. 30 bagi 5 6. Artinya jawabannya adalah 560.000. Oke, nah sekarang kita kembali ke sana. 560.000. 560. Sekarang kita kali 6 ya. Berarti di sini 0 ya. 0 lagi 36 6 3 kali oke 5 33. 3.360.000. Nah, sekarang tinggal dikurang teman-teman ya. 3.600.000 dikurang dengan ya. Dikurang dengan 3 juta ya. 600 ini ya. Berarti sisa berapa? Ini sisanya 240.000. Artinya apa teman-teman? Bahwasanya harga satu karung beras sama dengan 240 kita bagi dengan 2. Jawabannya Rp120.000 untuk satu karung beras ya. Oke, sekarang cari berapa untuk minyaknya ya. Bisa gunakan persamaan ini, 3B tambah M ya. Nah gini, 3B ditambah dengan M sama dengan Rp560.000. Nah ya, sekarang diganti B. Berapa B? Sama dengan 120. 3 kali 120 artinya jawabannya 360.000 ya. Tambah dengan M sama dengan 560.000. Nah, M sendiri tinggal dikurang teman-teman ya. 560 kurang 360 sama dengan 200.000 untuk harga satu minyak goreng. Sekarang pertanyaannya apa ya? 45 karung beras. Sudah ya, berarti 45 dikali dengan karung berasnya berapa? 120.000. Oke, ditambah dengan 15 ya. 15 dikali dengan 200.000. Ya. Ini sama dengan 3 juta. Oke,
3 juta di sini. Yang di atas 45 kali 12 berapa ya? 45 dikali dengan 12 10 9 5 4 ya. 0 14 1 berarti 5. 5.400.000 ya. 5.400.000. Artinya total semuanya berapa? Tinggal ditambah aja teman-teman. Berarti jumlahnya sama dengan totalnya itu yang dibayar adalah di jumlah 8.400.000 rupiah ya. Di sini jawabannya di Bravo. Oke, nah B untuk soal nomor 5. Jadi namanya adalah sistem persamaan linear. Dua buah variabel dengan cara pakai eliminasi atau pakai cara substitusi. Oke baik, selesai untuk matematika, kita berpindah ke kuantitatif. Saya hapus ya. Oke, berpindah ke kuantitatif. Nah, oke. Soal nomor 6, ya. Jumlah pegawai di rumah sakit X 6 kali jumlah pegawai di rumah sakit Y. Selisih antara jumlah pegawai rumah sakit X dan Y adalah 65, gitu ya. Nah, pertanyaannya, oke, manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nilai Q sudah ada 80, P apa? Jumlah pegawai di rumah sakit X sendiri. Nah, oke. Ini gampang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat cara pengerjaan soal ini. Oke. Nah. Baik. Di sini soal yang pertama dikatakan bahwa gini, jumlah pegawai di X ya sama dengan 6 kali Y, 6 kali di Y. Selisih antara jumlah pegawai X dari adalah 65 gini ya. Berarti X dikurang dengan Y sama dengan 65. Sekarang cari berapa X berapa Y. Nanti dimasukkan di P sendiri jumlah semuanya ya. Nah, ini kalau kita substitusi ya. Nah, substitusi nilai X ke persamaan di bawah didapat adalah bagaimana teman-teman? Nah, tinggal diganti nilai X-nya di sini. Ya. Artinya 6Y ya dikurang dengan Y, dikurang dengan Y sama dengan 65. Ya. Oke. Nah, saya lihat ini ada SMA yang nonton ya, ada SMA 4 Selayar ya. Oke, ada SMA 17 Bone. Baik. Ya. Kalian orang-orang terpilih yang nanti lulus di SNBT tahun depan ya. Amin. Oke. Amin semuanya. Kemudian ada juga dari SMA 8 Wajo ya. Luar biasa. Oke, nonton dengan baik ya. Jangan banyak main-main teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan kalian lulus di tahun depan SNBT ya. Ada yang mau jadi dokter mungkin, atau mungkin di teknik dan lain-lain. Silakan teman-teman pelajari ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, setelah dikurangi, didapat nilai 6Y kurang Y di sini. Hasilnya adalah 5Y sama dengan 65 ya. Kemudian Y-nya berapa? Tinggal dibagi 5. Ya sudah gini. Y sama dengan 65. Kita bagi 5 ya. Y sendiri sama dengan 13 orang untuk di karyawan pegawai di rumah sakit Y. Sekarang bagaimana untuk mencari X? Nah, gampang. X-nya sudah ada di sini ya. X itu sama dengan 6 kali Y ya. Artinya 6 kali Y. Y-nya berapa? 13. 6 kali 13 78 orang. Nah, pertanyaannya adalah P. Apa itu P? P itu sama dengan jumlah pegawai di X dan Y-nya. Tinggal di jumlah saja berarti 78 ditambah dengan 13 hasilnya 91. Sedangkan Q sendiri sama dengan berapa? 80. Mana hubungan yang benar antara P dan Q? Jawabannya adalah P itu lebih besar daripada Q di alfa ya. Oke, saya lingkari jawabannya adalah P besar daripada Q sendiri ya. Oke, itu soal nomor 6. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Oke, nomor 7.
Dua perusahaan masing-masing memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawan adalah 35 tahun dan 38 tahun. Jika satu orang dari masing-masing perusahaan dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama, ya. Nah, sekarang mana benar antara P dan Q-nya? Q adalah 3, P adalah selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan. Nah, teman-teman, persamaan matematikanya kita mulai dari rata-rata, ya. Mencari rata-rata adalah nilainya tinggal di jumlah saja, ya. Jumlah jumlah usia dibagi dengan banyak karyawan. Oke. Nah, sekarang begini, teman-teman. Rata-rata, ya, rata-rata di A akan sama dengan rata-rata di B, ya. Kalau apa? Kalau ada orang di A pindah di B, ada orang di B pindah di A. Oke? Sekarang kita buat persamaannya gini. Nah, sama dengan, ya. Oke. Di perusahaan pertama 6 orang karyawannya sama, ya. Jumlahnya adalah 6 orang. Oke, 6 di sini, 6 di sini. Saya ulangi, rumusnya mencari rataan adalah jumlah usia dibagi banyak orang. Banyak orang berapa? Masing-masing 6, teman-teman, di sini, ya. Nah, sekarang yang pertama adalah 35 tahun rataannya. Nah, berarti kalau 6 orang tinggal dikali, teman-teman, gini. 35 kalikan berapa? Kali 6. Kenapa ke 6? Karena mau tahu berapa jumlah semuanya. Gini, 35 tambah 35 tambah 35 sampai 6 kali. Sama halnya dengan tinggal dikali 6 saja gitu. Lalu, di sini apa yang B? Yang B kan ada, ya, 38, ya. Artinya 38 dikali dengan 6 juga. Oke, sekarang ada kalimat bahwasanya ada orang di A pindah di B, ada orang di B pindah di A. Artinya gini, ada orang yang di sini kurang X. Ini, kalau ini kurang X, teman-teman, di sini berarti bertambah X. Kenapa? Karena ada pindahan dari sebelah. Tapi ingat, di sini ada orang di B pindah, ya. Artinya kurang Y di sini, teman-teman. Pindah ke mana? Pindah ke sana. Menjadi apa? Menjadi gini. Tambah dengan Y sendiri, ya. Oke, ya. Sekarang tinggal diselesaikan secara baik-baik. Nah, kebetulan, teman-teman, ini 6 bisa hilang, ya. 6 orang habis. Oke, 35 kali 6 jawabannya adalah 0, ya. 30 210. Oke, 210 dikurang dengan X ditambah dengan Y sama dengan 8, 4, ya, 18. Berarti 228. 228 ditambah dengan X dikurang dengan Y, ya. Baik, saya coba pindahkan ini. 228 yang ini, teman-teman, pindah ke ruas kanan, artinya kurang 10, ya. Kurang 210, ya. Oke, nah, kurang. Sekarang yang di sebelah sini, ya. Ini yang Y, teman-teman, gini. Min X, ya. Ini min X. Terus minus X tambah dengan Y. Yang X ini, teman-teman, pindah ke sana jadi kurang lagi. Ini kurang X di sini. Kalau min Y pindah menjadi apa? Menjadi tambah. Nah, tambah Y. Oke. Nah, Y tambah Y. Jawabannya 2Y, teman-teman, ya. Oke. Min X artinya di sini adalah minus 2X. Oke. 228 kurang 210 artinya di sini berapa? 18, ya. Oke, 18. Apa yang dicari? Selisih, ya. Selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan. Tinggal dibagi 2, ya. Bagi 2 supaya dapat selisihnya. Bagi 2 berarti Y saja. Bagi 2 sama dengan X saja. 18 bagi 2 sama dengan 9. Artinya apa? Nilai P itu, ya. Nilai P itu namanya Y kurang X sama dengan 9. Sedangkan Q-nya sama dengan 3. Jawaban yang benar adalah P lebih besar daripada Q sendiri, ya, gitu. Oke, jawabannya ada di alfa. Oke, nah, itu soal nomor 7, ya. Gampang, ya. Kita lanjut, teman-teman, semuanya, ya. Semangat semua, ya, semangat semua. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Baik, soal nomor 8.
Nah, nomor 8. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Oke. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ya, ini gampang ya, pakai rumus perbandingan saja. Oke, pakai rumus perbandingan saja, teman-teman. Bahwasanya, ya, di sini A semen, maka menggunakan pasirnya adalah 1 bagian pasir. 1 bagian pasir, ya. Lalu telah digunakan 3 bagian semen. Nah, kalau 3 semen, oke, pasirnya adalah 5 bagian. Oke, 5 pasir di sini. Oke. Nah, manakah hubungan yang benar? P itu 4, Q adalah 5A. Artinya apa, teman-teman? Anda cari berapa nilai A sendiri, gitu ya. Nah, tinggal dikali silang saja. A per 3 sama dengan 1/5. Oke, dikali silang, teman-teman. 5 kali A, 5 kali A sama dengan 3 kali 1, 3. A sendiri sama dengan 3/5. Nah, sekarang dapat nilai Q. Q sendiri jawabannya adalah 5A. 5A, 5 kali. Berapa nilai A? 3/5. Nah, 5-nya habis, diperoleh nilai Q itu sama dengan 3. Kalau Q 3, P berapa? P sama dengan 4. Ya. Artinya diperoleh jawabannya P lebih besar daripada Q. Ya. Oke, gampang sekali ya. Di alfa lagi jawabannya. Oke, soal nomor 8. Baik, masih ada 2 nomor, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Oke, nomor 9. Oke. Jika PZ sama dengan P sama dengan 2Q, dengan PQZ bilangan bulat positif, manakah pendataan di bawah ini yang benar? Oke. Oke, teman-teman, kita bisa misalkan ya. Kita bisa misalkan P itu adalah sebuah bilangan. Ya, ulangi, P dengan sebuah bilangan. Nanti dapat berapa Z dan Q-nya. Baik, sembarang, teman-teman, sembarang tentukan berapa nilai P gitu ya. Saya coba tuliskan misalkan ya. Misal, saya coba nilai P ya, saya coba sebutkan berapa nilai P yang saya mau. Yang penting jawabannya adalah bilangan bulat positif ya. Oke. Saya misalkan ya. Misal nilai P itu sama dengan apa ya? Oke, sembarang, teman-teman. Apa P-nya? Saya coba ambil 8. Kenapa 8, teman-teman? Karena nanti kita bisa 8 bagi 4, bisa juga 8 bagi 2. Gitu ya. Baik, artinya saya coba masukkan di persamaan pertama. 4Z sama dengan P. P berapa? 8. Yang kedua, 2Q sama dengan P. Gini ya, 2Q sama dengan 8 juga. Artinya didapat apa? Berapa nilai Z? Z sama dengan, tinggal dibagi, 8 bagi 4 sama dengan 2. Yang ini, Q, ya, tinggal dibagi, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi dapat, sekarang kita cek ya, 1. Nah, mana yang benar? Mana yang benar? Nah, mana yang benar? Oke, nah yang pertama ya, yang 1. Q besar P, katanya Q besar daripada P, Anda cek sendiri. Q-nya berapa? Q itu didapat nilainya adalah 4. Apakah 4 besar dari P? 8? Jawabannya adalah salah. Oke, 1 salah. Oke. Kalau 1 salah, otomatis salah juga 3. Kenapa? Karena ingat,
1 dan 3 di pilihan jawaban itu selalu satu paket ya. Oke, salah 3. Sekarang cek di nomor 2. Apa 2 teman-teman? Q lebih besar daripada Z sendiri. Cek. Q berapa teman-teman? 4. 4 besar dari Z. Berapa Z-nya? 2. Nah, ini benar untuk 2. Kalau 2 benar, oke. Bagaimana dengan 4-nya? Oke. Kalau 4-nya salah, teman-teman, tidak ada pilihan jawaban, 2 saja. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, hanya 4, semua pilihan benar. Nah, sekarang saya ulangi ya. Kalau 4-nya salah, berarti pilihan hanya apa? Hanya 2 saja. Padahal di soal tidak ada 2 saja. Nah, artinya apa? Ini gini. Kalau sudah benar 2, salah 3, salah 1, otomatis benar juga di 4. Ya. 2 dan 4 jawabannya di sini. Ya, di C, teman-teman. Oke. Nah, itu soal nomor 9. Baik, yang terakhir, soal berikut nomor 10. Nah, baik. Nomor 10. Nah, manakah di antara bangun ruang berikut yang memiliki lebih dari 6 sisi? Prisma segitiga ya. Prisma segitiga. Saya coba buatkan masing-masing ya. Yang pertama, oke, 1 ya. Prisma segitiga. Berarti gini ya, prismanya itu alasnya berbentuk segitiga seperti ini. Oke, ini begini. Nah, ini juga sampai di sini. Oke. Prisma segitiga. Berapa sisinya? Ya, sisinya ada berapa? Atas bawah sudah 2, dinding 3, artinya jawabannya 5. Oke. 1, 5. Yang dicari apa? Yang lebih dari 6 ya. 1 salah ya. Oke, 1 salah berarti yang 3 juga salah. Sekarang ini salah ya, salah. Sekarang yang kedua, 5 segi 4. 5 segi 4. Alasnya berbentuk ya segi 4 begini ya, 5. Nah, ini tingginya dibuat garis seperti ini. Oke. Nah, 5 berapa banyak sisinya? 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Sisinya ada 5. Sisinya sama dengan 5. Ya. Salah juga. Kenapa? Karena lebih 6 yang dicari. Kalau 2 salah, 1 salah, berarti yang ketiga salah juga. Kenapa? Ya. Salah, ulang ya. Ini salah juga teman-teman. Kalau 1 salah, berarti 3 juga salah. 2 salah, tidak mungkin 4 salah ya. Saya ulangi, tidak mungkin 4 salah. Kenapa? Karena ya lebih dari 6 sisi kubus. Oke, kalau kubus sisinya 6 ya. Oke, pas 6. Berarti salah 3 yang pasti benar untuk 4. Kenapa? Kalau salah 4 tidak ada jawabannya salah semua ya. Jadi yang benar adalah hanya 4 saja di sini di delta. Oke. Nah, itu soal nomor 10 ya. Alhamdulillah sampailah kita pada akhir pembahasan ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah tambahan referensi untuk kalian yang sedang belajar. Sampai jumpa di berikut teman-teman semuanya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.